Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar ibu-ibu di pagi hari ini? Semoga sehat walafiat, sehat fisiknya, sehat hatinya, juga sehat semuanya termasuk dompet-dompetnya, Bu ya. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Karena semua nikmat, semua kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang sampai kepada kalian itu berasal dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kelapangan, kehidupan, keluarga yang menyejukkan, dan segala kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, itu berasal dari Allah. Harus kita nisbatkan nikmat-nikmat tersebut kepada Allah. Ibu, Masya Allah, kata tetangganya, enak ya hidupnya, kayaknya bahagia banget keluarganya. Ucapkan alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Hadza min fadli Rabbi, ini karunia dari Robku. Anaknya pintar, ini karunia dari Allah. Rizki lancar, ini karunia dari Allah. Semuanya untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur ataukah kufur? La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur pasti akan Allah tambahkan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau tidak bisa bersyukur, malah justru kufur nikmat, maka azab Allah sangat keras. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, sungguh saya sangat berbahagia di pagi hari ini bisa berjumpa dengan ibu-ibu yang Masya Allah semangat menuntut ilmu. Di saat sebagian manusia, khususnya sebagian ummahat, sebagian emak-emak, banyak sibuknya itu dengan urusan dunia. Mereka tidak bangun tidur kecuali ingat dunia, hari-harinya ngurusin dunia, sampai mau tidur lagi, ya, yang diimpikannya pun dunia. Padahal dunia itu sangat sebentar dan akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Maka luar biasa ketika seorang muslimah
mengingat akhirat dan mempersiapkannya dengan menuntut ilmu. Karena kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu agama, ilmu syar'i, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Semoga kita semua yang hadir di sini dimasukkan ke dalam surga. Semoga seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan pemberat timbangan di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang dengan hati yang selamat. Tema kita di kesempatan ini, sebagaimana Ibu ketahui, pendidikan Islami di era digital. Jadi di sini ada dua pembahasan yang digabung, pendidikan Islaminya, kemudian era digital. Kalau ibu-ibu ini termasuk yang lahir di era digital atau di era sebelum digital? Ya, tahun 80-an katanya digital itu dimulai. Berarti ibu sebelum 80 lahirnya? Saya 86. Ini berarti saya anak digital nih. Berarti ibu-ibu disebut imigran digital. Ya, sebelum digital lahirnya tapi mengalami. Ya, nanti baru setelah mengenal era digital itu seperti apa karakteristiknya, baru kita bahas bagaimana pendidikan Islaminya di era tersebut. Tentunya era digital ini adalah perubahan dari era sebelumnya. Dan setiap perubahan, meskipun diharapkannya itu perubahan menjadi lebih baik, pasti ada ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan itulah yang harus diadaptasi. Jadi kita tidak bisa lari dari kenyataan kita hidup di era digital, tapi kita harus beradaptasi agar bisa tetap nyaman. Ya, jadi perubahan ini seperti revolusi gitu. Ya, revolusi digital, perubahan drastis dari teknologi mekanik dan elektronik atau analog ke teknologi digital. Perkembangan komputernya, dulu banyak rental komputer, kemudian muncul internet, ya, telepon yang biasa menjadi smartphone, situs dan jejaring sosial pun semakin merebak. Nah, ini merupakan perubahan, konversi, ya, teknologi yang ada di sekitar kita. Ibu-ibu punya smartphone kan? Pasti. Iya, pasti punya. Nah, ibu suka cari informasi nggak dari HP-nya? Lewat apa? Mbah Google. Oh, iya. Cepetan mana sekarang dengan dulu nyari informasi? Sekarang secepat kilat. Bahkan mungkin di antara ibu-ibu ketika ada undangan pengajian, ngapain hadir? Ya, cari di YouTube sudah banyak, artikel sudah banyak, apalagi katanya nanti live streaming. Wah, sudah lengkap, rebahan di rumah. Ini sudah sisi positif atau negatif sebenarnya gitu. Perlu hadir ke sini. Ya, bagi yang mengandalkan kecanggihan teknologi,
gak usah deh, gak perlu, kan kita bisa dapat walaupun di rumah. Walaupun sebagian akhirnya ketiduran, gak jadi ngaji ya, karena sangat pewe gitu ya, sangat nyaman sekali. Jadi teknologi digital itu memang banyak manfaatnya, tapi juga ada sisi kelemahannya. Sumber informasi dengan cepat sekali kita mengakses. Ini kita bayangkan ke anak-anak kita ya, yang ada di generasi ini, karena kan mau mendidik anak itu. Informasi yang positif cepat mereka dapatkan. Demikian juga informasi yang negatif akan sangat cepat mereka dapatkan. Dan pondasi kita ya, sebelum saya lanjutkan terkait dengan pengenalan era digital ini, kenapa sih harus kita bahas gitu ya? Kenapa harus kita adakan kajian ini? Ya karena mengingat firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim ayat 6. Supaya ibu hafal, gampang itu, surat 66 ayat 6. 666. Ya, 6 semua. Bukan nomor togel, bukan. 66, surat ke-66 ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan juga keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di dalam ayat ini Allah memanggil kita orang-orang beriman, baik laki-laki maupun wanita, untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, ya khususnya anak-anak ini, dari api neraka. Bagaimana caranya supaya mereka selamat dari api neraka? Sebagian orang tua kan, sebagian ya, itu hanya mikirin anak ini gimana sukses dunianya, gimana besar-besar nilainya, gimana lulusnya, gimana kerjanya, gimana besar gajinya, bagaimana mereka punya rumah, punya kendaraan. Sebagian hanya memikirkan dunia mereka. Padahal kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 100, surat Ali Imran, mohon maaf, surat Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan ya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, setiap pembalasan itu akan disempurnakan nanti di hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh keberuntungan, kesuksesan, kemenangan. Yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah yang sukses, itulah yang menang, yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Nah, orang-orang beriman sangat mengkhawatirkan anak-anak mereka.
agar mereka itu sukses dunia akhirat. Ya, sukses dunia akhirat. Bagaimana mereka terjaga dari api neraka, dari fitnah syubhat, dari fitnah syahwat. Ya, khususnya di era digital ini, era saat ini. Ya, jadi sumber informasi ini bisa dicapai dengan cepat di era digital. Ada di handphone mereka, ada di televisi, di internet dan segala macam. Juga memudahkan komunikasi. Yang memudahkan komunikasi. Komunikasi ini bisa dengan orang yang baik, bisa dengan orang yang tidak baik, bahkan bisa dengan orang yang tidak dikenal sama sekali. Bayangkan ibu-ibu, ya, dengan nama anonim seseorang bisa merayu lawan jenisnya. Banyak kasus anak-anak remaja dibawa lari, dibawa kabur sama kenalan. Mereka berkenalan di media sosial, mereka janjian, nggak tahu siapa itu, hingga akhirnya mereka diperlakukan tidak baik, menjadi korban tindakan asusila, pembunuhan, dan lain sebagainya. Ini realita yang kita lihat. Ya, kemudahan komunikasi ini ada di era digital. Pembelajaran jarak jauh, baik yang positif maupun yang negatif. Ya, sebagian anak-anak mempelajari hal-hal yang tidak sepantasnya mereka dapatkan. Sebagian mereka mendapatkan pelajaran yang tidak sepantasnya atau belum saatnya mereka dapatkan. Ya. Nah, ini kondisi sisi positif dan negatif era digital ini. Kemudian anak-anak generasi masa kini merupakan generasi ya digital natif, yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir. Berapa bulan anak mulai kenal HP? Bayi. Bu punya cucu nggak? Berapa bulan? Minta HP gitu. Bayi berapa bulan? Ya, sebagian anak-anak bahkan 5 bulan sudah tahu mainan HP. 1 tahun, 2 tahun, ya sudah rebutan HP sama mamanya. Ini sungguh ya kenyataannya memang demikian. Dan ciri-ciri generasi digital, ya, anak dan cucu ibu perlu kita kenali bahwa mereka mudah menjadikan atau menampakkan identitas mereka. Ya, maka mereka beramai-ramai membuat akun di media sosial. Betul tidak? Facebooknya pasti punya, Twitter atau atau Instagram atau YouTube, ya, atau TikTok. Untuk apa mereka ya membuat itu semua, Bu? Kenapa anak-anak kita membuat yang seperti itu? Eksis. Mereka dianggap mati kalau nggak punya akun di zaman sekarang. Ya, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka ada di dunia. Dan parahnya, sebagian mereka, sebagian anak-anak itu nggak membuat 1 akun, Bu. Bisa sampai 5 akun. Akun asli, akun untuk kepoin temen, akun untuk maksiat sebagian mereka, akun untuk ngejailin, ya, akun untuk spam. Nah, akunnya aja udah banyak gitu. Kalau orang tua nggak mengerti itu,
tidak tahu anak-anaknya punya akun-akun yang beraneka ragam, maka berarti kita tertinggal, ya, tidak beradaptasi dengan kenyataan. Kemudian dari sisi privasi di era digital ini, ya, mereka generasi digital cenderung lebih terbuka, belak-belakan, dan berpikirnya agresif. Semua hal mereka tulis, semua hal mereka ceritakan. Hal yang seharusnya enggak dipublikasikan, dipublikasikan. Sampai di antara mereka ada yang upload KTP coba. Yang akhirnya ini KTP pertama mereka buat. Akhirnya digunakan untuk pinjaman online. Ya, pinjaman online syaratnya cuma KTP doang, Bu. Bayangkan. Ya. Privasi mereka sudah tidak terkontrol. Nah, jadi nanti ibu akan mengetahui letak pendidikannya nanti di mana. Ya, ketika lihat situasi kondisi seperti ini. Kemudian mereka juga ikut terbawa dengan kebebasan berekspresi. Karena bebas, nggak terkena siaran KPI gitu ya, undang-undang penyiaran. Mereka mau upload apa saja. Akhirnya apa? Tidak suka diatur, tidak suka dikekang. Saya bebas kok ngomong, saya bebas ngapain? Lihat teman-temannya, lihat orang-orang di media sosial. Kenapa ini nggak boleh? Kenapa itu nggak boleh? Ya, seakan-akan mereka ingin memegang kontrol, dan internet itu menawarkan kebebasan tersebut. Bayangkan, Bu, kita di era yang seperti ini. Kemudian proses belajar generasi digital mengakses dengan Google seperti ibu-ibu juga tadi ngaku kan. Kemudian juga dengan mesin pencari lainnya, dan memudahkan jarak belajar dengan jarak jauh, ya. Ini kondisinya seperti itu, sehingga mereka kadang nggak beraktivitas di luar. Mereka hanya diam saja di kamar mereka, ya, jika tidak ada kepentingan yang mendesak untuk keluar. Maka orang tua, ibu, diharapkan mampu melindungi anak-anak dari ancamannya. Karena kan era digital ini seperti pisau bermata dua, artinya tajam dua-duanya gitu. Bisa untuk hal yang positif, bisa untuk hal yang negatif. Orang tua dengan dasar pendidikan agama Islami gitu ya, diharapkan mampu melindungi anak-anak dari ancaman era digital ini. Kalau gitu saya akan melarang anak-anak gak boleh punya HP, gak boleh akses internet. Mungkin gak seperti itu? Mungkin gak anak-anak dijauhkan dari digital? Gak mungkin, Bu. Kan mereka punya teman. Mereka nggak main di rumah, main di rumah teman. Oleh karena itu, ketika melindungi anak-anak dari ancaman era digital, itu tanpa menghalangi potensi manfaat yang bisa ditawarkan dari era digital. Jadi jangan karena nggak mau pusing, akhirnya kita menafikan keberadaan era digital ini. Biarin anak-anak nggak tahu Facebook, biarin anak-anak nggak tahu internet. Yang seperti itu kurang tepat, karena ini melawan kenyataan, melawan realita. Ya, maka kita yang harus memahami situasi, memahami kondisi, kemudian kita berikan arahan kepada mereka. Ibu-ibu, penting kita ketahui ya beberapa efek negatif dari gadget atau media sosial
yang berlebihan pada anak. Yang pertama, kesehatan mata mereka. Banyak anak-anak kecil sudah harus pakai kacamata. Yang kedua, masalah tidur mereka. Keasikan main HP, tidurnya terlambat. Bangunnya pun akhirnya terlambat. Ke sekolah pun dalam kondisi ngantuk atau lelah. Yang ketiga, mereka akan mengalami kesulitan konsentrasi. Ya. Jadi penggunaan media digital itu memiliki efek pada keterampilan mengubah perhatian anak. Terlalu aktif dan susah konsentrasi. Dan akhirnya yang keempat, menurunnya prestasi belajar. Ini kalau tidak diarahkan. Jadi jangan nanti berpikir, banyak kok orang yang pakai media digital malah pinter, berarti mereka mendapatkan pengarahan. Yang tidak mendapatkan pengarahan malah menjadi menurun prestasinya. Kemudian yang kelima, perkembangan fisiknya, Bu. Ada yang kegemukan, ada yang kurang gizi, kekurusan. Kenapa kegemukan? Sambil nonton makan terus, nggak mau gerak, ya, karena asik, makan terus, nggak mau gerak, rebahan, tiduran. Kenapa kekurusan? Kalau sedang asik main gadget, anak itu kadang malas makan. Kalau nggak disuruh makan, nggak makan. Kalau nggak disuruh minum, nggak minum. Nahan buang air kecil, buang air besar, sampai semua itu karena udah anteng gitu. Saking anteng dan asiknya anak, ya, sehingga mereka tidak gerak. Belum lagi perkembangan sosial, jarang komunikasi dengan teman-teman, dan ibu juga tidak perhatian. Akhirnya mereka menjadi individu yang nggak butuh teman. Naudzubillah. Ketika ada permasalahan dengan orang lain, ya udah, saya nggak punya teman, nggak perlu teman. Teman saya banyak di dunia maya. Ya, mereka susah untuk berinteraksi, mementingkan diri sendiri, mendapatkan kenyamanan dari dunia maya yang semu. Heran sama teman-teman yang offline ini, suka nyakitin. Beda dengan teman-teman di dunia maya, hanya memuji, barakallahu fiik, masya Allah gitu doang. Tapi teman-teman yang di dunia nyata kok ketus kadang-kadang gitu. Padahal ini yang nampak di dunia maya itu ya pasti yang baik-baik aja. Ya. Akhirnya perkembangan sosialnya terhambat. Belum lagi perkembangan otak menurut penelitiannya sangat terbatas dan menunda perkembangan bahasa anak. Sebagian anak-anak space delay disebabkan mereka terlalu banyak berinteraksi dengan gadget. Nah, ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak ingin efek-efek negatif tadi ada pada anak atau cucu kita. Karena ibu-ibu udah punya cucu kayaknya. Ibu udah punya cucu belum? Belum? Oh ya, berarti masih muda-muda ya. Ya. Tentu tidak ingin itu pada anak-anak kita. Ya, maka perlu pendampingan. Gimana caranya? Yang pertama, mau nggak mau Bu, ibu harus agak melek dengan media digital. Nggak harus jadi ahli, nggak harus jadi hacker, nggak. Tapi ibu tahulah hal-hal sederhana, ya, cara mengakses internet, mengakses informasi, lihat history. Tahu ibu history? Hasil penelusuran, riwayat penelusuran. Anak tuh nyari apa aja sih di internet? Lihat, ya. Oh, anak lagi nyari ini. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif aja ajak ngobrol. Ibu juga ngerti tentang Facebook,
cara masuk ke Facebook gimana, tahu Facebook anak apa, ya Facebook mereka apa, ya kemudian ibu juga harus tahu password HP-nya sendiri gitu, ya jangan sampai anak punya gadget, ibu nggak tahu passwordnya apa, ibu nggak bisa bukanya, padahal yang belikan HP siapa? Orang tua. Orang tua berhak untuk mengawasi, untuk mengontrol anak-anak. Jadi ibu harus menambah pengetahuan, belajar dikit-dikit dari teman-teman. Kemudian mengarahkan penggunaan perangkat media tersebut kepada anak-anak. Kalau perlu kita yang memperkenalkan gak apa-apa. Anak mulai SMP, teman-temanmu punya Facebook gak? Sini ibu ajarin bikin akun Facebook. Kita yang ajarin, kita yang tahu. Karena mereka kalau nggak belajar dari kita juga bakal belajar dari orang lain. Kalau nggak belajar dari kita, mereka pasti belajar dari orang lain. Ya ini Instagram ini seperti ini. Ibu, kalau ibu mau lihat siapa diri kita, lihat saja halaman media sosial. Instagram lah contohnya. Itu yang muncul-muncul di Instagram atau di YouTube, itu tuh yang sering kita buka, termasuk di TikTok. Kalau isinya pengajian-pengajian, alhamdulillah. Ya. Apa sih istilahnya tuh? Saya juga masih minim. FYP, dibacanya apa itu? Hah? Ya, FYP itu yang sering muncul gitu. Itu sesuai dengan yang kita buka. Mau ibu buka sekarang? Ibu berani buka sekarang? Instagram? Yang muncul apa? Makanan? Masakan? Artis-artis? Film-film? Pakaian syar'i? Pakaian tidak baik? Ya, olahraga? Itu tergantung si anak bukanya apa. Halamannya kok begini, berarti ada sesuatu yang kurang pas. Ya. Bahkan pihak internet atau pihak apa kita sebutnya ya, mereka itu tahu pasarnya. Iklan yang muncul sesuai dengan hobi kita. Jadi kalau orang yang hobi nonton drakor, itu iklan yang muncul drama-drama, suruh download, suruh apa gitu. Kalau hobinya olahraga, yang iklan yang muncul berkaitan dengan olahraga. Mereka tahu gitu. Siapa diri kita dari media sosial. Media sosial itu mencerminkan diri kita. Ya. Jadi ibu harus tahu anak itu seperti apa di media sosialnya. Kemudian yang ketiga, pendampingan dari orang tua ya. Tadi yang pertama ibu harus tahu, harus mengenal sedikit banyak tentang media sosial atau tentang media digital. Yang kedua, ibu harus arahkan. Yang ketiga, imbangi waktu menggunakan media digital dengan interaksi di dunia nyata. Bukan berarti nggak boleh kita menggunakan media digital, tapi gunakan seporsi yang tepat, dengan porsi yang tepat, dan imbangi dengan interaksi kita di dunia nyata. Ajak ke kajian, ajak olahraga, membaca bareng, ya jalan ke pasar atau kemana, permainan dengan keluarga. Anak-anak kecil dibelikan mainan yang melatih motorik mereka sehingga tidak HP terus, gitu. Kemudian tidak membelikan anak kecuali sesuai dengan usia yang tepat. Maka statusnya anak itu dipinjamkan. Mereka menyadari itu bukan milik mereka. Ya, sehingga dipinjamkan kepada mereka
Nanti saat usianya sudah cukup baru mereka dibelikan. Nah, karena kita yang meminjamkan berarti kita pun berkuasa. Maka yang kelima, pilihkan program yang positif. Kalau YouTube ada YouFit Kids misal, atau ada video-video edukasi anak Islami, ya. Kemudian aplikasi-aplikasi permainan yang bermanfaat, bukan sembarang game, ya. Sebagian game mengarah kepada perjudian. Jadi langkah awal menuju judi online itu anak-anak pinter game dulu. Kalau mereka sudah merasa pinter game, wah menang terus nih, barulah ada penawaran. Kenapa nggak pakai duit? Beli koin sekian, murah, cuman 5.000 gitu. Cuman 5.000. Terus mereka dibohongi, mereka menang dulu. Modal 5.000 dapat 50.000. Ya. Awalnya pinter main game. Hingga akhirnya karena bandar itu pinter. Tidak ada pemain itu menang, nggak ada. Salah seorang anak, ya. Salah seorang jamaah cerita, anaknya terjerat pinjaman online 100 juta lebih, Bu. Bahkan ada yang lebih daripada itu, temannya. Awalnya judi online, kemudian pinjaman online. Siapa yang harus bayar? Orang tuanya. Karena anaknya hampir bunuh diri, ditagih oleh puluhan pinjol. Ya. Jadi kita harus memilihkan. Anak-anak itu nggak bisa sendirian gitu. Setelah dipilihkan, dampingi. Jangan orang tua asik sendiri, anak sendiri. Coba lihat, ketawa bareng mereka, seru bareng mereka. Begitu, didampingi. Saat mereka berselancar di dunia maya, ya, kita tahu mereka tuh lagi akses ngapain, dan tidak ada yang perlu disembunyikan. Kesimpulannya, kita harus menggunakan perangkat digital secara bijaksana. Orang tuanya bijaksana dan mengarahkan anaknya secara bijaksana. Orang tuanya dulu ini. Kalau orang tuanya nggak bijaksana menggunakan perangkat digital, pulang kerja main HP, mau kerja main HP, mau tidur main HP, lagi makan main HP, anaknya gimana? Apakah bisa kita mengajarkan anak yang baik sedangkan mereka melihat orang tuanya kurang baik? Tentu tidak bisa. Perlu keteladanan, ya. Terutama sebelum tidur. Sebelum tidur itu diajarkan anak berdoa. Berdoa, berzikir supaya ngantuk. Bukan ngantuknya pakai HP. Ya. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap usia pasti perlu sikap yang berbeda, ya Bu, ya. Ada di antara ibu yang punya anak 1 sampai 3 tahun? Boleh nggak mereka mengenal dunia digital? 1 sampai 3 tahun. Nah, ini bisa ibu manfaatkan. Bentuk audio untuk menambah kosakata, angka, atau bacaan Al-Quran. 1 sampai 3 tahun, 0 sampai 3 tahun, ibu setel murotal, juz amma gitu, atau pelafalan angka, ya, 1 sampai 10, atau huruf abjad gitu. Huruf hijaiyah, maaf. Itu sudah bisa. Ya. Jangan musik dan lagu. Sayang. Saya punya teman hafal Quran di umur belasan tahun karena katanya sejak kecil orang tuanya nyetel murotal. Zaman dulu bukan digital, masih pakai kaset.
itu disetelin murotal tiap pagi, anak hafal bu. Padahal mereka nggak ngapalin, ya itu lebih bermanfaat. Kalau ibu mau ngajarin lagu anak-anak ya nggak apa-apa, lagu-lagu yang baik gitu ke anak-anak. Tapi kalau mereka hafal doa-doa pagi dan petang, mereka hafal ayat-ayat Al-Quran, itu tentu jauh lebih baik. Kemudian juga bisa gunakan program atau aplikasi yang meningkatkan perilaku yang baik pada anak, misalnya simpati atau empati dan berbagi. Ya 3 tahun kan sudah agak ngerti. Kemudian juga memanfaatkan informasi tentang berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda. Bahwa orang tuh ada yang baik, ada yang buruk, yang perlu temenin, yang enggak gitu. Dan hindari konten-konten yang tidak semestinya mereka lihat. Berarti bu, usia 1-3 tahun itu benar-benar full pendampingan. Kalau YouTube ya, kalau rekaman itu lebih aman. Kalau YouTube itu kan di scroll dikit, berubah nggak? Berubah. Ya, di reels gitu ya, itu kan berubah. Anak tadinya nonton yang baik, geser dikit jadi berubah. Maka yang lebih aman adalah rekaman. Kemudian usia 4-6 tahun, ini lebih berbeda lagi, lebih meningkatkan lagi. Ya, 8-12 tahun usia SD, ibu sesuaikan lagi. Ya, jadi setiap usia itu sampai masa mereka bisa memilih sendiri, ibu yang mendampingi, ibu yang ngarahin. Ibu mengizinkan apa yang dilihat, tapi mereka milih. Boleh mau nonton ini, silakan pilih yang mana. Ya, sampai mereka mengerti. Kalau dalam Islam itu sejak kecil sudah diajarkan pendidikan Islami, ya sejak sebelum balik. Mereka sudah dikenalkan mana yang halal, mana yang haram. Suatu ketika Hasan dan Hussein itu main ke masjid dan makan kurma hasil zakat, hasil pengumpulan zakat. Boleh nggak keluarga Nabi makan harta zakat? Boleh nggak Nabi dan keluarganya makan harta zakat? Tidak boleh. Haram bagi Rasulullah, bagi ahli bait Rasulullah makan harta zakat. Beliau hanya boleh menerima hadiah. Ada orang ngasih sebagai hadiah diterima, tapi orang bayar zakat tidak. Ya. Supaya apa? Hikmahnya supaya tidak ada kesan ini mengumpulkan zakat untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Nabi? Bukan. Diambil dari orang kaya, dibagikan kepada orang miskin. Namanya anak kecil bu, umur 5 tahunan, lihat kurma langsung dimakan. Apa kata Rasulullah? Keluarin, jangan. Tidakkah kau tahu bahwa keluarga Muhammad tidak boleh makan zakat? Padahal anak kecil. Ya, padahal anak kecil. Kemudian juga pelajaran sholat. Di usia berapa anak-anak diperintahkan untuk tegas dalam masalah sholat? Usia berapa? 7 tahun. Kata Rasulullah apa? Murru auladakum bis shalah fi 7 sinin. Perintahkan anak-anak kalian sholat ketika usia mereka 7 tahun. 7 tahun itu sudah perintah. Berarti sebelum itu tuh ada pembiasaan, ada pengajaran,
ada pelatihan. Ya, jangan 7 tahun baru diajarin sholat, bukan. 7 tahun itu mereka diperintahkan sholat dengan benar. Kalau 7 tahun itu usia SD, sekarang SD 7 tahun ya, beberapa 6 tahun, tapi secara umum 7 tahun. SD itu tuh sudah bisa sholat, Bu, gitu. Berarti sebelum SD mereka harus belajar sholat dengan gerakan sederhana, bacaan yang sederhana, nggak perlu yang panjang-panjang. Ya, sebelum 7 tahun udah diajarin sholat. Buktinya cucu Nabi mereka ikut sholat ke masjid. Kadang namanya juga anak kecil main-main naik ke punggung Nabi. Ya, jadi sebelum 7 tahun mereka sudah dikenalkan sholat, sudah diajarkan ajaran sholat, bacaan sholat yang sederhana. 7 tahun mereka harus melaksanakan sholat. Tapi dihukum tidak. Kapan dihukum? Wadribuhum 'alaiha fil 'ashr wa farriquhum fil madaji. 10 tahun waktu mendekati balik, mereka enggak benar salatnya, pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dalam Islam itu perintah pukul ghairu mubarrih, pukul yang tidak melukai, yang enggak bisa kalau di visum itu enggak bakalan ada, bukan KDRT gitu. Ya, sebagian orang mengira di Islam boleh mukul loh. Mukul seperti apa dulu? Nggak boleh di wajah. Wajah nggak boleh dipukul dalam Islam. Yang kedua, mukul di bagian lain yang tidak melukai, yang tidak akan ada laporan pukulan di visum, nggak akan ada karena tidak melukai. Pukulan mendidik itu 10 tahun. Dan saat 10 tahun itu mereka dipisahkan tempat tidurnya dari saudarinya, dari ibunya, dari bapaknya. Kalau laki-laki dipisah dari ibunya. Kalau perempuan dipisah dari bapaknya. Ketika 10 tahun. Tidak tidur satu tempat, satu ruangan gitu. Ini pendidikan dalam Islam 7 tahun. Ya, persiapan mereka untuk menerima taklif, perintah syariat sejak kecil. Ya, jadi harus ada pendampingan di usia-usia tersebut. Di usia anak tadi sebelum 7 tahun itu mereka sudah, ya, era di media-media digital itu diarahkan pada pendidikan-pendidikan yang bermanfaat aja, yang tidak mengandung kata-kata yang buruk, ya, kalimat-kalimat yang tidak benar. Nah, demikian juga ketika usia sudah 10 tahun. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di usia 12 sampai 18 tahun itu harus memiliki kesepakatan yang dipahami dan dijalani bersama dengan anak. Kita pakai media sosialnya atau gadgetnya, HP-nya seperti apa gitu. Kemudian memonitor pelaksanaannya, konsisten menerapkan konsekuensi atas pelanggaran. Kesepakatan berapa lama ya dalam sehari main HP. Jangan semaunya. Dan kapan waktunya? Bikin kesepakatan sama anak. Antara maghrib dengan isya ngaji semua, bapaknya, ibunya, anaknya. Jangan ada yang main HP. Ya, kan makan malam. Kalau bisa makan malamnya sebelum maghrib lah. Kalau bisa gitu. Supaya maghribnya bisa ngaji gitu. Dan menurut sebagian dokter makan sebelum maghrib itu bagus. Ya, jadi habis maghrib pulang sholat itu pegang Quran. Nah, habis isya kalau boleh ada waktu berapa lama main HP-nya? Setengah jam, 15 menit. Ya. Disepakati.
Kalau usia 12 sampai 18 itu maksimal mungkin 1 jam cukup. Kalau anak kecil yang tadi usia-usia sebelum itu hanya 5 menit, hanya 10 menit, hanya 15 menit gitu. Tapi kalau udah remaja, karena kebutuhan mereka beraneka ragam, mereka butuh baca artikel dan segala macam, mungkin bisa sampai 1 jam. Fokus gitu. Seorang anak bilang, "Umi mau tahu informasi tentang ini, ya udah browsing aja." Itu browsingnya berapa menit? Kalau kita nggak kasih waktu, browsingnya cuma 10 menit, sisanya Allahu a'lam. Nah itu buat kesepakatan ibu dengan anak, kemudian monitor pelaksanaannya, benar nggak sesuai dengan kesepakatan. Kalau tidak sesuai dengan kesepakatan, mungkin ada hukuman yang disepakati. Besok nggak boleh main HP. Kalau hari ini melanggar, besok nggak main HP. Dan ketika tepat waktu, berikan apresiasi. Masya Allah, sesuai dengan ini udah setengah jam. Berarti anak disiplin. Kita bisa kasih hadiah luar biasa anak yang sesuai dengan kesepakatan. Kemudian juga perlu mengajak anak berpikir kritis tentang layanan atau tayangan informasi dengan mengajukan pertanyaan. Menurut kamu ini bagus apa buruk? Atau menurutmu video ini atau vlognya ini bagus nggak ya? Sisi manfaatnya apa ya? Ajak diskusi dengan anak usia 12 sampai 18 tahun, usia SMP SMA ini. Ada diskusi gitu, mereview apa yang mereka tonton, apa yang mereka simak. Lagi nonton apa Kak? Oh ini, gimana, bagus nggak? Informasi manfaatnya apa nih gitu. Sehingga anak ada keinginan untuk berpikir. Kemudian juga memanfaatkan tayangan pada media dan perangkat digital untuk membicarakan berbagai karakter. Ya. Ada beraneka ragam orang nih, yang ini nih suka pamer nih, nggak bagus, flexing. Kita tuh kalau punya nikmat gak usah semuanya diposting. Ya, posting di restoran, tasnya tadinya di samping, dipindahin dulu ke meja. Mereknya tadinya nggak kelihatan, digeser dulu biar mereknya kelihatan. Ya ini udah flexing tempat makannya, jenis makanannya, tasnya dibawa-bawa, jam tangannya. Tadinya di kanan, pindahin dulu ke kiri supaya jam tangan kelihatan gitu. Ya Allah, ini orangnya ngobrol sama anak kayak gini nggak bagus. Mereka itu orang-orang yang nggak bahagia. Mereka itu orang yang haus pengakuan. Kalau mereka bahagia, nyantai aja hidup ini. Yang mereka bahagiakan diri kita. Jangan ikut-ikutan ya. Ngobrol gitu sama anak sambil mereka berselancar itu. Ya. Kemudian memanfaatkan media sosial dan juga blog untuk melatih anak menulis. Jangan cuma jadi penonton. Gak apa-apa. Ya, kalau kita nggak menyajikan hal yang positif, orang akan mengambil hal yang negatif. Jadi ajak anak untuk ikut berperan. Kak, itu Facebook daripada kosong mulu, tulis aja status, ini nih copy paste, diambil dari kitab apa gitu, karya ustadz siapa, kan buku-buku banyak. Ya, misalnya menulis status ayat, nggak apa-apa, mengingatkan orang baca ayat dan artinya, itu lebih bermanfaat daripada kosong gitu. Kalau kita nggak menyibukkan diri dengan hal yang positif, akan sibuk dengan hal yang negatif. Ya, kalimat-kalimat hikmah, kalimat-kalimat yang baik. Coba kakak bikin desain di Canva atau di apa gitu, aplikasi ya, share, jadi orang senang bacanya. Nah, bermanfaat. Instagramnya diisi,
kita mengarahkan seperti itu. Jangan Instagramnya penuh dengan kartun, penuh dengan idola orang kafir kayak gitu kan. Tapi isi dengan hal-hal yang baik, ya, isi dengan potongan video yang bermanfaat dan lain sebagainya. Termasuk menulis di blog. Ya, menulis. Coba latihan menulis. Kalau di Facebook gitu ya, itu kan mungkin pendek. Coba latihan menulis dengan tema apa? Kita kasih hadiah ke anak. Satu tulisan kasih 100.000 misalnya. Iya, seperti itu. Ya, belajar untuk menulis artikel ilmiah yang sederhana. Sehingga anak itu benar-benar memanfaatkan untuk hal yang baik, hal yang positif. Kemudian anak-anak dihindarkan dari iklan-iklan yang tidak baik, dari tayangan-tayangan yang tidak baik, rokok, minuman keras, apalagi narkoba, judi online, ya, dan lain sebagainya. Termasuk pinjaman-pinjaman itu yang merebak seperti itu. Ya, kalau ada iklan muncul pinjaman online, limit sampai 75 juta, limit sampai 100 juta, itu kan minjamnya, bayarnya dari mana? Gitu. Ajarkan anak untuk tidak meminjam kecuali darurat sekali, dan minjamnya cukup ke keluarga. Seperti itu. Nah, ini praktek kepada mereka, ya, adab-adab harus disampaikan. Makanya kalau mereka makan sambil main HP itu kurang tepat. Sebagian orang tua dikit-dikit senjatanya HP. Anak gak mau makan, keluarin HP. HP ini nonton. Jadi gimana cara adabnya? Harusnya sambil makan itu makan bareng, ajarkan adab, jangan lupa baca bismillah, berdoa, ya, makan pakai tangan kanan, makan dari yang paling dikit sampai habis, ajak ngobrol yang bermanfaat. Fokus. Jangan ini bapaknya makan di mana, ibunya makan di mana, anaknya makan di mana, makannya juga enggak bareng. Bisa enggak? Sebisa mungkin makan bareng. Sarapan bareng. Makan siang mungkin sebagian kerja boleh lah, enggak bareng. Tapi yang di rumah bareng. Yang lagi kerja di tempat kerja, pas malam atau sore, bapaknya sudah pulang, makan bareng. Supaya apa? Ada kehangatan di situ keluarga. Anak-anak yang menyajikan, nanti mereka juga yang merapihkan. Kebersamaan itu sekarang sudah hilang, sudah agak hilang. Sebagian mereka yaitu tadi, yang satu main sama HP-nya makannya, yang satu sambil nonton TV-nya, nggak ada obrolan-obrolan. Kemudian ibu, meskipun era digital ini sangat dahsyat, tidak lupa orang tua harus mengajarkan anak untuk menuntut ilmu. Mengajarkan anak untuk menuntut ilmu. Jadikan perangkat digital ini mendukung anak menuntut ilmu. Ya, tadi mereka baca Al-Fatihah belajar gitu ya. Diperdengarkan Al-Fatihah berulang-ulang. Belajar surat-surat pendek, diperdengarkan surat-surat pendek berulang-ulang. Diajarkan bacaan solat, ya, bacaan solat, diperdengarkan bacaan solat berulang-ulang. Mungkin suara kita sebagai ibunya, ini bacaan ruku, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sehingga anak terbantu oleh media-media itu. Ya, ada tata caranya, mungkin mereka kali nonton dan sebagainya. Menuntut ilmu harus. Dan ketika menuntut ilmu, ajarkan mereka adabnya. Nah, kalau belajar, kalau datang ke sekolah nanti jangan lupa salim sama ibu gurunya. Ucapkan salam, assalamualaikum. Baik-baik sama temannya ya. Kalau belajar nggak boleh ngobrol. Kalau belajar fokus perhatikan gurunya. Diajarkan mereka, diingatkan mereka supaya beradab. Ya, karena ilmu yang dipelajari tanpa adab itu tidak akan masuk.
Sehingga mereka, para ulama, mengajarkan anak-anak mereka adab dulu sebelum mulai belajar. Cara belajar tuh begini, ya, adab kepada guru begini, adab kepada teman begini, adab kepada buku, tulisan, catatan. Ya bukunya jangan sampai lecek, naruh yang benar. Pelajaran harus dimurojaah, diulangi kembali di rumah supaya kuat. Nah, anak-anak nanti yang beradab ini akan bermanfaat ilmunya. Sekarang ini kan banyak orang pinter, Bu, tapi nggak punya adab. Mungkin Ibu lihat video viral seorang guru SMP cerita tentang dua muridnya. Yang satu jadi dokter. Dan guru ini mengenali ini muridnya waktu di SMP. Guru itu menyapa duluan. Fulan. Kamu Fulan kan? Ini saya ibu ini. Ibu Fulana. Wali kelas kamu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Anak itu seperti lupa atau beneran lupa. Dan tidak ada kehangatan, tidak ada sapaan. Cuman bilang, oh iya ya. Hanya gitu aja. Seakan-akan nggak penting gitu. Di suatu waktu ibu ini lagi ada tujuan, keperluan entah ngajar atau apa, motornya mogok. Ibu ini nyetop untuk minta bantuan karena di tengah jalan, di pinggir jalan. Nggak ada yang berhenti kecuali dua pemuda. Dua pemuda ini anak yang nggak dikenal pinter di sekolahnya. Dan ibu ini nggak kenal anak itu. Biasalah sebagian wali kelas kadang kenalnya sama yang berprestasi aja, ranking sekian gitu ya, atau punya kekhususan. Yang keumuman itu enggak. Itu kesalahan juga gurunya ini. Pemuda itu yang menyapa duluan. Ibu Fulana, masya Allah. Ibu lagi ngapain di sini? Kenapa di sini? Saya murid ibu, saya Fulan gitu. Dah, malah si anak itu yang memperkenalkan dirinya. Akhirnya diceritakan ini motor mogok, beban segala macam. Baik Bu, ibu saya bonceng aja. Ini biar diperbaiki sama teman saya. Ya, ibunya diantar. Ini motornya diperbaiki, dicuci dan diantarkan sampai ke tujuan. Ya, kata panitia, Bu ini kunci motor sudah diperbaiki dan dicuci oleh murid ibu. Ya. Murid yang seperti ini lebih dibutuhkan daripada sekadar pinter. Apalagi kalau pinter juga iya, beradab juga iya. Kenapa banyak koruptor di negeri ini? Karena mereka nggak punya adab. Ya, kenapa juga banyak pengangguran? Bisa jadi karena mereka nggak punya adab. Sebagian anak sekolah pergi ke sekolah itu menuntut ilmu seperti formalitas saja, seperti beban. Di sana bercanda, sebagian mereka di sana sebagian tidur, enggak dimurojaah ilmunya, yang penting dapat ijazah. Nilai kecil juga dikatrol sesuai KKM, yang penting lulus. Apalagi kalau sistem zonasi, akhirnya diangkat-angkat nilainya. Akhirnya keluar lulusan-lulusan minim ilmu, minim skill, minim kepribadian, minim adab dan akhlak. Hanya ya bermodalkan ijazah. Hasil tes wawancara jauh dari yang diinginkan. Skillnya juga kurang. Akhirnya banyak pengangguran. Ya. Nah ini maka ibu harus, walaupun perangkat digital di mana-mana, ibu harus tetap mengajarkan anak itu menuntut ilmu yang benar dan penuh adab. Dan jangan lupa jadikan agama sebagai pondasi. Pondasi, Bu. Enggak harus pesantren. Tetapi jika pesantren itu lebih baik. Tapi enggak harus. Ya, bedanya kalau di pesantren pelajaran agama sudah jelas banyak. Tapi kalau nggak pesantren berarti ibu harus memilihkan tempat anak untuk menuntut ilmu agama. Entah menyekolahkan di TPA dekat rumah, TPA yang benar ya, yang mengajarkan benar-benar adab dan akhlak yang benar, pelajaran agama yang benar. Kemudian juga mungkin mendatangkan guru ke rumah untuk ngajarin anak-anak kita.
Yang penting ilmu agama harus ada sebagai pondasi, ya, sebagai pilar, dan prakteknya adalah salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anak untuk salat dan sabar dalam memerintahkannya, menunjukkan mengajarkan salat itu bukan perkara yang mudah. Mungkin anak-anak banyak yang rajin ke masjid, remaja sedikit sudah enggak, sudah kuliahan udah jarang ke masjid. Nah ini padahal anak itu kalau benar sholatnya, insya Allah soleh anaknya. Sejauh mana dia memperhatikan sholat, yang laki-laki ke masjid, yang wanita sholat di rumah, enggak harus disuruh-suruh, enggak harus diingatkan, sholatnya khusyuk, sholatnya benar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ibu lihat aja anak-anak ibu sekarang, salatnya bagus atau enggak. Bersyukurlah kalau salatnya sudah baik. Kalau belum baik berarti PR ibu yang terdekat memperbaiki salat mereka. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Salatlah seperti kalian lihat aku salat. Ajarkan mereka salat yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan mereka untuk salat berjamaah di masjid sejak kecil. Salat secara khusyuk, ya. Salat sebagai penyejuk hati mereka. Seperti kata Rasulullah, ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Jangan sebaliknya, sholat itu seperti berat sekali, harus diingetin, harus dibangunin, harus dipaksa-paksa. Nah ini PR terdekat. Kalau sholatnya belum baik, harus baik. Kemudian juga di antara hal yang harus kita perhatikan adalah menjaga rahasia. Ya, anak-anak harus diajarkan menjaga privasi mereka, juga menjaga rahasia yang memang sebuah rahasia, tidak boleh mengingkari atau membocorkan, menyebarkan rahasia-rahasia yang tidak baik tentang keluarganya, ya, tentang hal-hal yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Jujur itu bukan berarti polos. Jujur itu baik, tapi tidak semua hal yang orang tidak perlu tahu harus kita ungkapkan. Harus kita kasih tahu gitu. Beda, ya, jujur yang baik dengan kepolosan itu. Nah, ini juga harus kita ajarkan. Apalagi di era digital, jangan semuanya diposting. Ya, bisa menjadi incaran penjahat. Sekeluarga mau berangkat pergi kemana, diketahui oleh penjahat, oh rumah ini kosong selama sekian hari. Ya kan, melalui postingan media sosial akhirnya menjadi incaran. Kemudian harta segala macam dipamer-pamerkan dan lain sebagainya. Ini ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, sedikit pemaparan terkait pendidikan anak ya secara Islami, khususnya di era digital ini. Ya tentu penjabaran yang lebih luas ya bisa kita dapatkan di kesempatan-kesempatan yang berbeda, tetapi setidaknya kita berhati-hati gitu ya, atau lebih waspada terhadap anak-anak kita dan mengarahkan mereka pada hal-hal yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu atau diskusi dari ibu-ibu, mungkin mau menyampaikan tambahan juga tidak mengapa, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada yang bertanya Ustaz, tapi ya udah saya bertanya aja. Kalau batasan untuk anak atau dan cara mengatasinya gimana ya Ustaz? Anak yang suka ini mentil, jadi sampai gede itu dia sama orang tuanya, apalagi kalau yang laki-laki. Anak saya sukanya tuh misalnya megangin apa, kalau tidur pengennya megang-megang gitu lah.
Itu batasannya sampai umur berapa. Kemudian ngatasinya kan kadang susah ya. Ada juga ponakan tuh yang mentilnya itu dia suka nyonyok gitu, sampai gede walaupun anak perempuan sama ibunya gitu. Gimana tuh Ustaz? Ustaz paham nggak mentil? Mentil? Iya. Ya, megang-megang gitu. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Di usia tamyiz itu anak sudah ngerti sekitar 5 atau 6 atau 7, tergantung anaknya ya. Mengerti mana yang baik, mana yang enggak, belum balik tapi udah tamyiz. Mana yang baik, mana yang buruk. Antara 5, 6, 7, tapi 7 insya Allah sudah. Cuman 5, 6 sebagian sudah bisa membedakan. Itu harus sudah diajarkan mana bagian sensitif dari laki-laki dan wanita. Ya, harus sudah diajarkan bagian sensitif mana laki-laki dan wanita. Sudah diajarkan anak ini nggak boleh dipegang, ini yang boleh dipegang ini. Berarti usia 5 tahun anak sudah diajarkan untuk tidak memegang bagian yang kurang pantas dari ibunya. Pegang tangan aja yang boleh, pegang muka yang boleh, gitu. Pegang dari sini, dari ya dada ke bawah sampai paha, sampai lutut sudah tidak diperbolehkan lagi. Nggak boleh dipegang, nggak boleh disentuh. Demikian juga orang tuanya. Orang tuanya sudah tidak memegang lagi kecuali dalam kondisi membersihkan setelah buang air kecil atau buang air besar. Harus sudah tutup auratnya. Ini malu, nggak boleh dilihat. Begitu. Terus ketika mereka sudah tamyiz, sudah tidak dilihat, tidak disentuh. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya, syukran jazakallah ya Ustaz. Ada lagi yang ingin bertanya, ibu-ibu? Ayo. Ya udah kami bacakan pertanyaan Ustaz. Bismillah, bagaimana cara mengatasi anak laki-laki umur 15 tahun masih tidur dengan ibunya, kemudian sudah dinasihati tapi tetap juga tidak mau pisah? Baik, terima kasih Ibu. Kembalikan kepada perintah Rasulullah SAW untuk memisahkan tempat tidur. Ya, kata Rasulullah tadi apa? Wa farriquhum fil madaji'. Pisahkan mereka ketika usia 10 tahun di tempat tidur dengan lawan jenis. Jadi sampaikan ke anak tersebut, ini perintah Rasulullah nak. Sejak usia 10 tahun Rasulullah merintahkan untuk dipisahkan tempat tidur. Jadi laki-laki tempat tidur laki-laki, wanita tempat tidur wanita. Begitu. Orang tua ya tempat tidur orang tua. Kita harus ngikutin Rasulullah. Setelah itu ya paksa, jangan diikutin, jangan diizinkan. Dan diajarkan anak adab masuk ke kamar orang tua. Mereka tidak boleh keluar masuk ke orang tua atau ke kakak adik perempuan sebebasnya. Harus izin, ketuk. Kalau diizinkan masuk, kalau enggak ya enggak. Gitu. Ya tidak boleh sembarangan masuk ke kamar orang tua. Dan itu diajarkan Bu kalau bisa sejak usia 7 tahun tadi. Ya sudah dilatih kalau masuk kamar orang tua izin. Ya, izin. Jadi 10 tahun itu udah maksimal banget, bukan baru diajarin. 10 tahun itu udah maksimal. Sejak usia 7 tahun mereka sudah dilatih tidur di tempatnya masing-masing. Ya karena Islam itu menutup pintu celah pikiran-pikiran yang negatif. Ada seorang yang ditangkap karena berzina. Dia bercerita terbayang dengan melihat yang dilakukan oleh orang tuanya ketika dia masih kecil. Ternyata itu terbawa ingatannya. Padahal dulu dia masih kecil. Tapi ngeliatin orang tuanya melakukan hubungan suami istri, itu dia praktekkan ketika sudah besar. Nah, jadi sangat berbahaya. Melihat aurat walaupun itu ibu sendiri, ya, atau anak perempuan sendiri, tidak diperbolehkan melihat aurat yang ya di bawah lutut ke atas begitu. Allahu a'lam bishawab.
Sambil menunggu pertanyaan, ibu-ibu, dalam Islam itu diajarkan olahraga ketangkasan. Ya. Riwayat dari Abu Umamah bin Sahal, beliau mengatakan, kataba Umar radhiyallahu anhu ila Abi Ubaidah bin Al-Jarrah an 'allimu gilmanakum al-auma. Ya. Hendaknya, kata Umar bin Khattab, kalian mengajarkan anak-anak kalian berenang. Dalam riwayat yang lain, menunggang kuda, memanah. Ya, ini menunjukkan anak-anak harus dilatih bergerak, dan itu akan bertentangan dengan gadget ya. Kalau main HP terus itu nggak gerak, berarti mereka harus latihan kegiatan yang bergerak, olahraga seperti itu. Jadi ibu fasilitasi mereka kursus renang atau kursus memanah atau berkuda, dan jauhi tontonan-tontonan yang membuat mereka seperti tulang lunak yang melenggok-lenggok gaya-gayaan, ya, memperhatikan penampilan bersolek, memperhatikan wajahnya doang, rambutnya doang, ya, tanpa memperhatikan kelelakian. Ya, lelaki itu hitam, maksudnya itu bukan sengaja hitam itu ya. Artinya dia berolahraga jadi kotor dan hitam itu nggak apa-apa. Ya, jangan takut kotor main bola gitu. Ya, nggak apa-apa. Dan jangan sekali-kali bangga lihat anak laki-laki joget-joget seperti perempuan. Allahu a'lam bishawab. Tidak ada lagi, Bu? Cukup? Nah, silakan Ibu, silakan. Mungkin ada. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita mengatasi rasa minder kepada anak itu? Misalnya kita masih membatasi dia dalam bersosial media, Ustaz. Kadang di teman-temannya udah pada punya akun Instagram atau apa, sementara anak kita belum punya gitu. Dan gimana ya Ustaz caranya untuk mensupport dia agar tidak minder atau gak malu dibilang sama temennya dia belum up to date atau gimana gitu Ustaz. Baik, terima kasih Ibu. Ya, tadi sudah disampaikan, kita sebagai orang tua justru akan sangat baik kalau kita yang memperkenalkan media sosial. Ya, di usianya yang misalkan SMP, SMA itu sudah bisa berinteraksi sosial, tidak mengapa kita bantu buatin. Mau nggak ibu buatin bikin Instagram nih, akun nih, mau passwordnya apa, biarkan dia yang memilih gitu kan. Jangan udah jadi, jangan, tapi bersama dia. Mau namanya apa, mau passwordnya apa, nih follow teman-teman kamu yang baik-baik siapa nih, yang udah punya, caranya begini, coba mau kirim DM, ucapkan salam ke mereka begini gitu. Terus follow akun-akun yang baik-baik yang memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dari sisi agama, dari sisi pendidikan. Misalkan ada kan pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran matematika, tuh bisa untuk dilihat gitu. Atau yang menghibur seperti pemandangan-pemandangan, kita ajarkan. Jadi kita yang memulai dan mengajarkan mereka, Bu. Ya kan tadi HP itu bisa lebih dari satu akun. Jadi HP-nya kita buatkan akun baru. Jadi ketika dia minjem HP kita, dia pilih akunnya dia sendiri, diklik begitu, sampai pada masa dia kita berikan HP. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustaz mau bertanya Ustaz. Ya silakan Ibu. Anak saya 2, perempuan semua, bedanya cuma 1,5 tahun. Sekarang umur 10 dan 11. Ini tuh akrab banget, sayang banget gitu. Kadang tidur pun masih pelukan. Apakah itu baik? Apa memang harus dipisah kasurnya gitu? Karena memang mereka berdua saling butuh gitu. Malam-malam kalau nggak ada temennya
takut gitu. Jadi karena memang saya khawatir kenapa-napa, jadi jangan terlalu dekat gitu. Akhirnya gimana baiknya gitu Ustaz? Masya Allah. Terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum. Sebagian orang tua malah kebingungan Bu, kenapa anaknya berantem terus? Ada nggak? Ada nggak adik kakak gitu ya, usianya berdekatan berantem terus, nggak mau satu kamar dan segala macam gitu. Ini justru unik kalau bisa akrab bahkan sangat dekat. Berarti bagus Ibu. Jangan diperintahkan dipisahkan itu dengan lawan jenis. Adapun dengan satu jenis kakak adik sama-sama wanita sama laki-laki tidak mengapa satu tempat tidur. Hanya saja mungkin kalau dari usia nanti sudah balik maka akan ada jarak yang misalkan kasurnya terpisah tapi satu kamar gitu. Kalau ini tadi masih belum balik ya? Oh iya, berarti kalau bisa sudah ada kasur yang terpisah atau atas bawah gitu, sehingga menghindari kontak fisik yang berlebihan. Ya karena kontak fisik yang berlebihan juga dikhawatirkan ada efek negatif gitu ya pada bagian-bagian sensitif mereka. Ya walaupun itu saudara sendiri begitu. Jadi tidak mengapa kalau wanita satu ruangan Ibu. Kalau sama adik laki-laki tidak boleh satu ruangan, tidak boleh satu kamar. Nah, mungkin udah cukup Ustaz. baik. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik ya kita menghadapi era manapun gitu ya, era digital atau era mungkin yang akan lebih tinggi daripada sekarang gitu ya. Selama kita berpegang teguh dengan Islam, dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, itu insya Allah akan cocok diterapkan pada setiap tempat dan waktu. Ajaran Islam ini, Al-Quran dan Sunnah, jika kita amalkan, kita praktekkan, akan senantiasa relevan, cocok di setiap tempat dan waktu. Ya, tidak akan bertentangan. Justru akan menjadi penjaga dari hal-hal efek-efek negatif di setiap zaman tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita di atas jalan yang benar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kekhilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.